Halo, Assalamualaikum teman-teman Dorgar Vlog, apa kabar? Didoain pastinya pada sehat nih sekeluarga. Ya, jadi di hari ini, akhirnya Restomod Katana telah nyampai ke fase yang boleh dibilang hampir selesai teman-teman. Jadi terakhir kali, Katana ini setelah udah dirubah menjadi trapeze ya, menjadi lebih layaknya sebuah Jimny trapeze, apalagi udah pakai 4x4 penggeraknya, dan warnanya udah kita ubah jadi warna biru yang basicnya itu dari Tasman Blue yang ada di Defender. Walaupun dimodifikasi lagi supaya lebih ada karakternya tersendiri teman-teman. Jadi kemarin itu sebenarnya untuk bagian interior juga udah selesai. Nanti kita akan lihat ke dalam. Setelah udah cat, ini bagian kaki-kaki juga udah di lift kit. Kita juga akan ngeliat untuk masalah detail kaki-kakinya. Tapi secara overall, gue pengen ngomongin untuk konsepnya dulu nih teman-teman. Nah teman-teman, sebenarnya kalau kita ngomongin untuk konsepnya, menurut gue konsep di Restomod Katana ini boleh dibilang nggak out of the box ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat konsep dari JDM-nya plus dengan kombinasi style-style klasik, ini udah banyak juga yang teman-teman Jimny lakuin. Jadi kalau gue pribadi, ini sebenarnya sih untuk konsepnya, gue mengikuti salah satu konsep yang cukup favorit yaitu JDM modifikasinya, tapi konsentrasinya sebagian lebih ke arah membuat Jimny ini terasa seperti Jimny yang baru keluar pabrikan. Ya, bukan yang generasi 4 itu ya, melainkan sebuah Katana, sebuah Jimny generasi 2, tapi anggap aja kayak dibikin lagi sama Suzuki, insya Allah kurang lebih ya bayangan gue seperti ini. Jadi banyak bagiannya yang coba gue segerin teman-teman. Pertama kita bahas dulu bagian depan nih teman-teman. Ini juga sambil gua ngulang ke teman-teman apa aja yang sebenarnya diaplikasikan di mobil ini. Pertama buat grillnya, ini grillnya itu diganti jadi yang grill Katana 93, yang DX93. Grillnya ini lebih seperti grill JA11 kalau di Jepang juga ada. Grill Samurai juga hampir mirip seperti ini, tapi pada intinya buat grillnya gua ganti yang baru juga. Dan ini masih tetap cat aslinya, karena kalau untuk grill gua tetap pilih untuk nggak dicat lagi. Dengan model yang plastik seperti ini biasanya kalau catnya juga kurang bagus, dia lebih gampang angkatnya atau kayak mulai retak-retak gitu teman-teman. Nah jadi grillnya udah diganti yang baru, terus lampu atau headlampnya juga gua ganti yang baru, yang Koito Jepang, dan gua nggak pakai yang modelnya clear ya, atau yang memperlihatkan seperti headlamp kristal. Jadi klasiknya tetap dapat, OEM-nya tetap dapat lagi teman-teman. Terus buat di bumpernya ini sebenarnya masih tetap pakai bumper Katana teman-teman, tapi di bagian pinggirnya ini udah dicabut plastiknya. Jadi bagian pinggirnya plastiknya dicabut, jadi ya udah dia dibikin satu warna aja dan warnanya pakai warna hitam. Sekarang geser ke samping teman-teman. Ini pertama yang ada di sebelah gua, buat mika sen sampingnya juga udah diganti ya. Jadi supaya lebih seger dan kelihatan seperti sebuah Katana 2022 yang emang masih clear ya atau kinclong. Jadi buat bagian mika, ini di sen samping, terus yang bagian bumper depan, belakang itu juga udah disegerin. Terus lanjut lagi, ini yang di video sebelumnya teman-teman udah pada lihat, bagian atapnya selain ditrepesin, untuk warnanya juga dibedain. Kalau misalnya dibikin model two-tone kayak gini, emang aksen klasiknya itu lebih dapet menurut gue ya teman-teman. Walaupun opsinya itu bisa sekedar atapnya aja yang dibedain warnanya, atau mau dibikin yang lebih radikal lagi ya, lebih nggak nanggung-nanggung lagi, di bagian top atau hardtop setengah ke belakangnya sini, full diwarnain juga seperti warna atapnya. Cuma kalau di mobil ini gue tetap prefer ya, tetap pilih bagian atapnya aja supaya masih dapat dominan birunya ya, warna kesukaan gue. Terus selain itu kayak misalnya bagian buat kunci ya, lubang kuncinya ini juga disegerin semua. Soalnya tadinya modelnya yang model-model Rayton gitu, sengaja dibalikin lagi yang aslinya. Terus spion, ini juga udah bukan spion Katana, karena identitasnya udah lebih ke arah Jimny trapeze, jadi kita ganti spion Jimny ya, bukan spion Katana lagi.
Lanjut lagi teman-teman, sekarang kalau kita ngomongin buat ban dan juga velg nih. Jadi kemarin pas mobil ini udah gua publish duluan fotonya di Instagram, banyak juga teman-teman yang nanyain untuk ukuran ban, termasuk juga untuk velgnya. Pertama buat velg teman-teman, jadi sebenarnya velg ini kalau dibilang velg yang langka juga enggak. Walaupun dia adalah velg yang versi JDM ya, versi yang Jepang, yaitu dari JA11, tapi velg ini sebenarnya populasinya cukup banyak di Indonesia. Dan harganya itu menurut gua ya masih masuk akal lah. Dia itu 4 piece, kemarin gua beli di sekitar 7 jutaan ya untuk satu set. Sementara ini gue belinya di temen gua yaitu di Tommy Dozen. Nah setelah itu kalau untuk ban, ini gua pakai BF Goodrich yang MT. Ukurannya juga termasuk ukuran yang dipakai di Jepang, yaitu 205/80. Dan ini gue belinya di Pitstop Karawaci. Sementara kalau untuk bannya ini, gue belinya kalau nggak salah di 4 jutaan per piece-nya. Ya, emang kalau untuk ban ini hitungannya ya boleh dibilang nggak murah, tapi minimal ada yang bisa boleh dibilang cukup membanggakan ya, ada yang sedikit prestis gitu di mobil ini ya. Karena untuk velgnya masih hitungannya pakai velg bukan yang rare, yang wah harganya, yang mahal. Jadi yang ngandelinnya gue di ban. Jadi karena lebih fitment yang 205/80 ini ya, dipaduin di velg ring 16, lebar 5,5, itu menurut gue salah satu fitment yang menarik. Jadi itu dia, gue untuk ngincer 205/80, gue pilih BFG yang MT teman-teman. Terus selain itu, ini buat bagian mud flap, ini juga gue tambahin, jadi baik yang di belakang maupun yang depan, dan ini emang SGP ya, atau emang aslinya dari Suzuki teman-teman. Jadi ini bukan nge-custom, melainkan udah beli jadi, baik yang belakang maupun yang depan. Ini dijualnya terpisah nih teman-teman. Sekarang kita bahas untuk suspensi teman-teman. Jadi kayak gue bilang tadi, suspensinya ini juga udah di lift up ya. Udah ditinggiin sekitar 5 cm atau 2 inci. Dan gue menggunakan lift kitnya Exitos untuk di Restomod Katana ini. Kalau misalnya untuk lift kitnya ini harganya itu sekitar 8,2 juta. Itu berarti udah dapat 4 biji untuk per daunnya. Berikut juga untuk kelengkapan lainnya ya. Seperti misalnya hangernya dan juga untuk antingnya. Sementara untuk shocknya, ini gue pakai Kayaba. Sementara untuk Kayabanya 4 biji itu sekitar 2,5 juta teman-teman. Nah sebenarnya teman-teman, kalau kita pakai ukuran ban 205/80 ini, kalau nggak kita tinggiin juga sebenarnya masuk-masuk aja ya bannya ya. Tapi kalau kita pakai off-road, begitu dia mulai travel ke atas, mulai yang namanya ada mentok atau gesrotnya. Itu dia gue tetap lift kit lagi 2 in supaya secara tongkrongannya juga menurut gue lebih enak, lebih proporsional dia untuk rongganya. Dan kalau mau dipakai off-roadnya, sekalipun ya off-road yang ringan aja juga dia tetap boleh dibilang proper ya, nggak gampang mentok-mentok. Bismillah, Assalamualaikum. Hihi. Nah teman-teman, kalau kita ngomongin bagian dalamnya, ini sebenarnya juga merupakan bagian yang ubahannya sebenarnya cukup signifikan juga. Jadi emang mobil ini salah satu prioritasnya itu adalah interior malah ya, bukan di eksteriornya. Jadi pertama untuk joknya, ini sebenarnya masih pakai joknya bawaan dari Katana, tapi dia udah di retrim lagi. Ini di retrimnya dengan motif bahan tartan, warna abu-abu buat bagian tengahnya, kombinasi sama bagian pinggirnya dia warna fabric hitam seperti ini. Tapi juga buat bagian si door trimnya sama dibikin kombinasi antara hitam dengan tartan. Sementara dia polanya semua masih sama-sama seperti bawaannya Katana ya. Jadi lebih ke arah nge-replace bahannya aja teman-teman, materialnya aja. Selain itu kalau ngomongin kayak misalnya buat dashboard, ini dashboardnya diganti baru teman-teman. Karena balik lagi temen gua yang ngasih tantangan buat nge-Restomod Katana ini, dia emang prioritasnya lebih ke interior dan kepengennya interior tuh bener-bener itu dia ya, jadi kayak Katana baru keluar pabrik. Walaupun ya dibilang sempurna masih jauh banget dari sempurna, tapi menurut gua cukup lumayan lah. Jadi kayak misalnya dashboardnya ganti baru,
Kayak termaksud bagian-bagian tambahannya ya, misalnya untuk bezelnya ini ya, buat si bagian panelnya, terus juga hand gripnya ini yang suka pada jadi penyakit katana udah pada rontok. Tapi ada beberapa bagian yang tetap masih bawaannya, kayak misalnya ini setirnya. Nah teman-teman, ini yang lucunya di bagian buat si plat dudukan knopnya AC, switch AC, ini masih tetap pakai yang bawaannya katana dulu. Dimana dari pas mobil ini diambil, ada bekas tulisan stiker rally artnya. Ya, emang sebenarnya teman-teman, di mobil ini sih boleh dibilang ya masih belum selesai ya, karena besok ini juga akan dibalikin lagi ke Java Paint karena masih ada beberapa pengerjaan lagi yang akan dilanjutkan. Kayak misalnya bagian interior nih, kayak ini seatbeltnya kondisinya juga udah ya dibilang layak, sebenarnya layak-layak enggak sih teman-teman. Seatbelt akan diganti. Terus kalau buat di bagian luar itu kayak misalnya ban serepnya itu nanti akan dilepas, dicopot. Jadi kalau orang bilang spare tire-nya di delete ya, dihapus gitu. Jadi kayak gym rate nggak pakai spare tire, nggak pakai ban serep, dan beberapa bagian-bagian lain yang sifatnya lebih perintilan kecil atau finishing. Oke teman-teman, jadi ya kayak gue bilang tadi, ini mobil sebenarnya habis ini masih akan dilanjut dulu, dan setelah itu baru kita ajak ke lapangan ya untuk bisa ngelihat lebih jelas lagi, dan pastinya kita juga akan melakukan pengetesan. Dan termasuk untuk bagian mesin, ini yang masih akan dilanjut lagi, dirapiin. Jadi buat mesin sekarang sebenarnya sih belum ada ubahan ya, selain dari ya ruangan mesinnya juga udah dicat. Tapi kita akan ngelihat nanti begitu juga bagian-bagian mesinnya itu udah pada dirapi-rapihin semua teman-teman, kabel-kabelnya. Nah, sebelum gue tutup, gue pengen ngasih tahu dulu tentang tempat ini ya. Karena seperti teman-teman lihat di judul, garasi baru, ini yang nantinya akan jadi salah satu segmen yang insya Allah ada di channel JJ Logi. Jadi, ini tempat ini akan dinamakan garasi bank. Kenapa bank? Karena ini nama alamatnya ya, nama jalannya adalah Jalan Bank. Jadi, akan dinamakan garasi bank. Dan di sini teman-teman, gua berkolaborasi dengan Om Boni, nantinya kita akan bikin segmen yang lebih memfokuskan untuk ngoprek. Jadi kita akan ngoprek kendaraan 4x4 di sini, kendaraannya ya bisa macam-macam, terus untuk pengerjaannya itu juga bisa macam-macam. Tapi sebelum kita mulai segmen barunya, mungkin gua akan sedikit kasih tour dulu tentang tempat ini ya. Jadi kayak misalnya di bagian sini, ini ada working bench-nya, walaupun ini sebenarnya belum benar-benar jadi teman-teman, masih ada pengerjaan juga di bangunan ini, jadi kondisinya juga masih banyak yang belum dirapiin. Jadi itu dia, ini di sini buat working bench-nya, buat segala macam tools, kebutuhan yang kaitannya sama buat kita ngoprek mobil ada di sini. Ini bahkan ada alat untuk membuka shock breaker ya, coil over. Ini adalah sebuah alat yang dinamakan spring kompresor ya. Jadi tinggal diinjak aja, nanti dia bisa neken si springnya itu supaya bisa dilepas dari shock breaker. Di bagian sini rak-raknya, perintilannya macam-macam teman-teman, termasuk juga nyetok kayak misalnya oli buat mesin, buat transmisi, buat gardan semua, buat matic. Terus ada juga radiator coolant, dan barang-barang yang kaitannya dengan mobil itu sendiri. Nah, teman-teman, ini buat bocoran juga, salah satu project yang akan kita kerjakan ya, antara gua dan Om Boni. Ini dia. Udah nebak belum kira-kira apa? Ya. Jadi kita akan menggarap project LX570. Mungkin teman-teman sebagian udah pada lihat waktu pas video gue ngebahas tentang LX570 ya, beberapa waktu yang lalu, itu dia mobilnya. Jadi ini barang-barangnya udah pada datang semua teman-teman. Kayak misalnya ada ini headlight-nya ya, ada lampunya. Terus juga perintilan-perintilan lain, kayak misalnya di sini ada rem. Ini buat si kalipernya teman-teman, nih gue coba kasih lihat dulu.
Nah, ini dia. Buat kalipernya akan pakai AP racing. Terus di sini ada cooler untuk mesin atau engine oil cooler. Nih keluaran dari PWR. Nah, ini juga yang biasa suka gua pakai juga teman-teman kalau buat cooler misalnya Matic, cooler oli-oli yang lain. Ini juga yang biasanya gua pakai juga dan harganya termasuk oke ya, cukup murah juga. Terus bagian lain ada juga yang nggak kalah menarik. Coba kita keluarin. Ini gua akan kasih liatin, mungkin bagian sini, biar gampang. Oke, ini adalah upper control arm, Total Chaos. Ini yang biasa dipakai juga di mobil-mobil kayak misalnya Hilux atau Land Cruiser dan sejenisnya. Di kayak kejuaraan rally race ya, misalnya kayak di Dakar dan sejenisnya teman-teman. Ya, jadi ya kita bocorin dulu beberapa parts-nya di hari ini. Selain itu teman-teman, buat si LX570 ini beberapa yang lain parts-nya juga udah ada di sini, udah kekumpul. Jadi tinggal kita mulai aja. Jadi suspensi juga udah datang. Rencana akan pakai Red Flow, terus juga ada supercharger kitnya dari Harrop itu juga udah datang, dan perintilan-perintilan lainnya nanti kalian tinggal lihat setiap episode demi episodenya. Nah, sementara kalau di bagian sini, ini buat naruh kunci-kuncinya semuanya di dalam kotak Tekiro ini. Di bagian bawah ini juga masih ada beberapa tambahan lagi toolkit Tekiro-nya. Terus bagian sini buat perintilan-perintilan kayak WD-40 dan sejenisnya. Tapi ya sekali lagi itu dia masih berantakan teman-teman, sorry. Karena nanti kalau udah mulai baru agak lebih dirapihin. Di bagian sini juga sama teman-teman, sama-sama berantakan masih. Ini nanti di meja sini bakal bisa dipakai buat ngerjain kayak misalnya buat ngamplas, buat motong, buat ngebor, buat ngejepit semuanya. Tapi ya ini sekarang masih semua ditaruh dulu. Bahkan termasuk ini gue masih ada shock breaker Fox. Ini ada satu set 8 biji, coil over dan juga bypass. Ini lumayan nih, gue udah pakai balap sekitar mungkin hampir 10 tahun ya teman-teman ya. Alhamdulillah masih awet dan ya masih bisa dipakai dengan fungsi yang benar dan sehat. Tapi kurang lebih gitu sih teman-teman. Jadi sekarang kita masih nyelesain dulu buat tahap final, ngerapihin dan juga ngefinalin konsep dari segmen garasi bank ini. Nah, ini juga sembari juga mungkin minta masukan juga ke teman-teman. Mungkin kalian punya saran untuk segmen yang insya Allah segera akan tayang ini. Misalnya kalian mau request ngebahas tentang apa, atau ada ide yang berkaitan dengan konten atau hal lainnya, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Ya, semoga ya bisa sedikit mengobati penasaran teman-teman tentang segmen baru gua. Selain segmen yang podcast ya pastinya ya. Syutingnya di atas. Mungkin udah pada lihat di videonya Gofar ya. Ya udah kalau gitu mungkin sekian dulu teman-teman. Kita akan lanjut sedikit lagi konten untuk Resto Mode Katana. Habis itu kita akan berlanjut ke konten yang Verosa dan lain-lainnya. Oke, sehat-sehat buat kalian semua dan kita ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.